Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian sidang jemaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh hari yang mubarakah ini kembali kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita disempatkan kembali untuk duduk bersama dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa terlimpahkan tidak henti-hentinya kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang agung, dan semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, rahimakumullah. Adapun hikmah di balik larangan memotong kuku, memotong rambut, mencabut, katakanlah menghilangkan bahagian-bahagian yang tumbuh atau menjadi bahagian dari tubuh kita dengan sengaja. Wabil khusus orang-orang yang sudah mentakyin hewan kurban, itu tidak lain dan tidak bukan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa karena itu semua di hari kiamat nanti akan menambah kesaksian. Jadi semakin kuku-kuku yang panjang, rambut-rambut yang panjang. Ya, jadi seumpama sebelum hewan kurban ini disembelih terus dipotong, itu artinya saksinya kurang, sehingga tidak diperbolehkan. Dalam arti tidak boleh itu tidak sampai pada level haram, tapi hukumnya adalah makruh. Nah, jadi kalau memang ada yang sekiranya rambutnya ini sudah sangat mengganggu, ya, membuat tidak tenang, nah, tidak mengapa juga dirapikan. Nah, begitu juga dengan kuku, kalau sudah terlalu panjang, apalagi yang beraktivitas sehari-hari dengan yang kotor-kotor, apalagi lengket-lengket, ya, katakanlah semacam oli dan lain sebagainya. Nah, ini malah berpotensi kalau dibiarkan panjang ini, kalau ada kotoran-kotoran tinggal di bawahnya, kalau sampai menghalangi sampainya air wudhu atau menghalangi sampainya air ketika mandi janabah sehingga tidak sah bersucinya, nah itu malah lebih baik dipotong daripada tidak. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi malam ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya, masih terkait dengan masalah ibadah kurban ini. Jadi ada satu keluarga, orang tua meninggal, kemudian ada warisan, ada usaha yang kemudian dikelola oleh seorang anak. Ini warisannya ini berupa usaha dikelola oleh seorang anak. Lalu kemudian anak ini
yang mengelola warisan ini berkurban untuk dirinya, keluarganya dengan menggunakan harta warisan ini. Itu bagaimana hukumnya? Jadi yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, harta warisan itu tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya. Nah, jadi begitu orang tua meninggal, maka sesegera mungkin warisan ini dibicarakan. Ya minimal ada kesepakatan, karena memang terkadang apalagi kalau warisan itu berupa aset ya, berupa bangunan kah atau berupa tanah, ini memang ada kesulitan tertentu secara teknis untuk dibagi. Tapi minimal ini sudah paling tidak sudah ada pembicaraan. Jadi seumpama orang tua meninggal ini ada sawah ditinggalkan, sambil menunggu administrasi dan lain sebagainya, nah itu hendaklah sudah dibicarakan tentang bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana pembagian hasilnya. Ya, jadi jangan sampai ada satu pihak yang katakanlah mendominasi. Nah, katakanlah mungkin karena anak tertua atau mungkin karena satu-satunya anak laki-laki, sehingga kemudian adik-adiknya ini atau saudari-saudarinya yang perempuan ini kemudian haknya ini menjadi terabaikan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi seumpama ada seperti kasus yang terjadi itu tadi, pertanyaannya itu adalah, jadi kita tabayun dulu, ini harta warisan ini sudah dibagi atau belum? Ya. Kalau sudah dibagi berarti si anak ini berkorban dari harta yang menjadi bahagiannya, maka itu bagus saja itu. Yang menjadi persoalan adalah kalau belum dibagi. Kenapa? Karena ini harta masih musyarak, masih menjadi milik bersama. Nah, jadi ini malah mau ibadah berkorban, tapi menggunakan harta yang masih syubhat. Nah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha thayyibun. Allah itu baik, wala yaqbalu illa thayyiban. Hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi seumpama memang statusnya masih seperti itu, tidak usah dipaksakan untuk katakanlah berkorban. Nah, kecuali kalau umpama didudukkan saudara-saudaranya semua, bahwa karena ini sebenarnya kita sudah mau bagi, tapi masih ada masalah-masalah administrasi yang belum diselesaikan. Tahun ini usahanya Bapak ini hasilnya banyak. Ya, bagaimana kalau kita gunakan sebahagian untuk berkorban? Ya, jadi seumpama bersaudara berapa orang, ya semuanya diikutkan. Nah, jangan hanya kemudian satu orang yang lainnya diabaikan. Kenapa? Karena harta itu statusnya masih milik bersama. Itu mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiga dan terakhir, karena kopi sudah terhilang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sedikit saya ingin bercerita. Jumat kemarin kita cerita tentang, kalau saya tidak salah, perang Khandaq ya, perang Khandaq. Subuh hari ini saya akan cerita sedikit tentang perang Tabuk. Tabuk itu nama provinsi di Arab Saudi, kira-kira 700 km arah utara kota Madinah. Dulu Tabuk itu termasuk wilayah kekuasaan Romawi Timur. Romawi Timur itu
Dulu rajanya itu disebut Kaisar. Pusatnya di Konstantinopel. Sekarang namanya itu Turki, Istanbul. Nah, Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel. Itu dulu ibu kota Romawi Timur, Kristen Ortodok di situ, pausnya ada di situ. Kalau yang di Vatikan ini Kristen Katolik. Nah, dulu itu di timur, pusatnya Kristen dulu di timur. Nah, sehingga kalau kita menemukan banyak orang Arab yang Kristennya itu dari dulu itu. Tapi Kristennya itu beda dengan Katolik. Nah, namanya Ortodok, Kristen Ortodok. Nah, dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah di Madinah, maka penguasa Konstantinopel ini mulai agak khawatir karena mendengar reputasi orang-orang Islam ini yang akhirnya kemudian Kaisar Romawi itu namanya Heraklius. Dia mengirim pasukan ke perbatasan Tabuk. Itu wilayah Najran di situ, karena di situ banyak orang Nasrani, banyak orang Arab Nasrani di situ. Dia kirim pasukan jumlahnya tidak kurang dari 100.000. Lalu kemudian memprovokasi orang-orang Nasrani yang ada di Najran ini untuk menusuk jantung Islam di Madinah. Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan, kita jangan menunggu, kita datangi mereka. Nah, maka kemudian Nabi segera mengkonsolidasi pasukan. Nah, tapi ketika itu keadaan kaum muslimin sedang sulit. Ini kemarau berkepanjangan, kemudian pohon-pohon kurma ini buahnya tidak ada yang jadi. Jadi untuk perbekalan pasukan yang jumlahnya antara 3.000 dengan 4.000 orang ini, nah ini betul-betul sehingga dikatakan atau disebut bahwa pasukan itu namanya Jaisul Usrah, pasukan kesulitan, pasukan yang dalam keadaan kesulitan, sehingga dikatakan di situ bahwa satu ekor unta itu sampai ditunggangi bergantian 20 orang. Nah, kemudian jatah rangsum tentara ini dibagi-bagi. Itu satu hari itu satu tentara hanya mendapatkan 3 butir kurma. Itu saking sulitnya itu waktu. Dan ini adalah perjalanan yang paling jauh, paling panas, dan paling minim bekal. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sedikit singgung di sini, ada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong ahlu sufah, orang miskin. Jadi ketika orang-orang yang sahabat-sahabat yang punya harta ini datang nyetor untuk perbekalan ke masjid, ini orang-orang miskin ini berkumpul. Mereka gelisah. Kenapa? Karena mereka sangat ingin berangkat ke medan Tabuk, tapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya bekal. Sampai akhirnya kemudian mereka memutuskan bahwa ayo kita menghadap kepada Rasulullah SAW. Mereka kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini beberapa orang sangat ingin berangkat ke medan Tabuk. Mudah-mudahan ada di antara kami yang bisa syahid di sana. Akan tetapi jangankan untuk perbekalan, untuk makan saja kami susah. Tidak ada kendaraan, tidak ada senjata, dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun kemudian katakanlah berusaha untuk mencarikan bagaimana mereka ini bisa berangkat, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya orang-orang ini kemudian pergi dengan menangis. Kenapa? Karena hatinya sedih tidak bisa berangkat. Dan Nabi SAW pun menangis karena sedih tidak bisa memberangkatkan. Dan momen ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, kalau tidak salah ayat 92.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Ya Allah ceritakan. Nah, jadi Allah turunkan ayat ini untuk menghibur mereka. Wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tidak ada dosa, tidak ada celaan, tidak ada kritikan bagi orang-orang miskin yang mendatangimu wahai Muhammad agar engkau membantu mereka menyiapkan kendaraan untuk berangkat. Lalu engkau mengatakan kepada mereka, qul talahum, engkau katakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum, saya tidak menemukan sesuatu yang bisa aku pakai untuk memberangkatkan kalian. Akhirnya tawallau, mereka pun pergi, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dengan air mata bercucuran. Kenapa? Hazanan, karena sedihnya hati mereka, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak punya harta untuk diinfakkan fi sabilillah. Tapi poinnya bukan di sini, bapak-bapak dan ibu sekalian. Poinnya itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Medan Tabuk. Nah, jadi ini ceritanya Nabi sudah sampai di Tabuk, berkemah di sana kurang lebih 20 hari. Tapi ternyata pasukan Romawi ini gentar. Akhirnya mereka mundur. Jadi perang Tabuk itu tidak jadi perang, karena pasukan musuh mundur. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dari Tabuk ini, beliau bersabda kepada para sahabat, dan ini yang kita catat subuh hari ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidak berangkat bersama kalian ke Tabuk. Akan tetapi tidaklah kalian mendaki satu gunung dan tidaklah kalian menuruni satu lembah kecuali mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian. Kenapa? Karena mereka tidak berangkat dengan alasan yang benar. Mereka tidak berangkat dengan alasan yang benar. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, maka sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu kita khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat baik yang ada di dalam hati kita. Saya ingin ulangi. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, sebenarnya tidak ada yang perlu kita sedihkan atau khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul niat baik yang ada di dalam hati kita. Jadi seumpama kita yang sudah saudara-saudara yang sudah rutin sholat berjamaah, kemudian ada satu waktu hujan itu turun deras sekali. Sementara kendaraan ini tidak ada, jas hujan juga tidak ada. Kita sudah bersiap-siap. Hujan, kita bangun, berwudu, memakai pakaian kita, sudah bersiap-siap mau ke masjid, sudah mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi hujan ini terus menerus turun. Maka kemudian kita duduk bersimpuh. Ya Allah, saya sudah bersiap, tapi hujan tidak memberi saya izin untuk berangkat. Maka bergembiralah, karena ketika itu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjalan ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena Allah mengetahui betul niat baik yang ada di dalam hati kita. Ada saudara kita yang katakanlah sakit, lalu teman-teman ini sepakat untuk mengumpulkan dana, ayo kita urunan. Tapi ketika itu kita betul-betul tidak punya sesuatu untuk disumbangkan. Tapi ketika Allah mengetahui betul bahwa niat kita itu seandainya ada rezeki kita akan menyumbang, maka
bergembiralah, karena sesungguhnya ketika itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang menyumbang. Tapi berhati-hati. Ketika kemudian keadaan berubah, ya, dari yang tadinya hujan kemudian cuaca bagus, tapi tidak berangkat, atau kemudian keadaan memungkinkan tapi kemudian tidak menyumbang, maka Allah juga mengetahui itu. Allah mengetahui itu. Jadi ada ulama dulu itu namanya Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti ini salah seorang murid senior daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini karena sesuatu dipenjara oleh penguasa. Ketika itu yang terjadi adalah fitnah kemakhlukan Al-Quran. Jadi ketika itu di Baghdad itu yang memerintah itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Sehingga ulama-ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran itu banyak yang dibunuh, bahkan dipenjara. Termasuk salah seorang di antara itu Imam Al-Buwaiti. Tapi diceritakan oleh Imam As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra. Ketika di penjara Imam Buwaiti ini, hari Jumat itu beliau mandi di dalam penjara. Hari Jumat beliau mandi. Beliau mandi, kemudian beliau pakai pakaian yang paling baik, pakai wangi-wangian. Setelah itu kemudian beliau berdiri di depan pintu selnya. Kemudian penjaga sel ini bertanya, Syekh mau kemana? Antum mau kemana? Beliau mengatakan, saya pergi sholat Jumat. Ini Allah panggil ini. Penjaga sel mengatakan, tidak bisa. Anda tidak bisa keluar. Ya sudah kalau begitu. Lalu kemudian beliau angkat tangan berdoa, ya Allah, kamu sudah lihat, saya sudah mandi, sudah siap-siap, tapi mereka tidak mengizinkan saya. Mereka tidak mengizinkan saya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini sesuatu yang halus, perlu kita cermati bersama. Bahwa jadi seumpama kita mau sholat berjamaah hujan, maka biarpun hujan bangkitlah, siap-siap. Jangan karena hujan kemudian tidur terus. Saya bangun. Karena sudah bangun Pak, hujan aja lanjut tidur. Meskipun kemungkinan besar kita tidak bisa berangkat, bersiap-siaplah. Karena itu nanti yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun kita tidak berangkat, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat. Mungkin sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati Bapak Ibu, sambil dinikmati bismillah, jangan lupa baca bismillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Oleh itu mungkin di antara kita yang mau bertanya mungkin kurang jelas atau ingin diperlebar, kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak mau. Saya ada satu. Mana bukunya? Nanti ini beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.